di luar sana nama Anda kan disebut-sebut sebagai calon presiden. Sampai di sini apa komentar Anda? Dipersembahkan oleh Jumpa lagi kita di Kick Andy Double Check dan tamunya spesial Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih Pak Andika. Sama-sama tadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Pengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ya, Pak Andika. Jadi pertama selamat karena perhelatan KTT G20 sukses besar. Salah satu yang menjadi sorotan dan pujian adalah soal keamanan. Dan bintang itu diberikan pada Anda dan tim Anda tentu ya, seluruhnya ya. Jadi kami juga bangga untuk itu. Nanti akan saya tanyakan. Kemudian yang kedua adalah nama Anda yang juga disebut-sebut sebagai kandidat Presiden Indonesia ke depan. Nanti saya akan tanyakan itu juga, tapi di belakang. Nah, sekarang saya mau tanya soal kebijakan atau keputusan Anda yang sampai hari ini jadi pembicaraan dianggap kontroversial. Yaitu Anda mengizinkan keturunan anggota PKI untuk masuk jadi tentara. Begitu gampangnya. Dasarnya apa ya? Justru saya berusaha mencari, Mas Andi. Jadi begitu saya menjadi Panglima, salah satu prioritas saya adalah membawa TNI ini dalam track yang sesuai peraturan perundangan. Nah, sebelum saya menjadi Panglima, itu kan saya juga mengambil kebijakan dalam skup kewenangan saya saja. Nah, begitu saya menjadi Panglima, saya evaluasi satu persatu. Termasuk salah satunya adalah dalam hal rekrutmen. Nah, ini memang praktek yang sudah berjalan cukup lama. Saya juga tidak tahu persis mulainya kapan, tapi sudah lama sekali. Dan bahkan saya menerima beberapa kali surat komplain dan bahkan laporan yang intinya mereka keberatan. Keberatan atas? Atas bahwa mereka dinilai atau dianggap oleh aparat TNI di daerah itu sebagai apakah keluarga simpatisan maupun anggota dari Partai Komunis Indonesia. Dan di situ mereka menjelaskan bahwa mereka tidak. Itu banyak, cukup banyak. Jadi dosa nenek moyangnya tanda kutip kok sampai turun-temurun harus mereka pikul, begitu? Betul. Saya evaluasi untuk rekrutmen. Nah, ternyata pada saat kita evaluasi kan saya hadirkan seluruh penanggung jawab materi seleksi. Seleksi itu ada beberapa materi. Ada psikologi, ada kesehatan, ada akademik, kemudian ada jasmani, ada administrasi. Nah, administrasi ini macam-macam lah. Tinggi badan dan seterusnya, termasuk tadi dalam prakteknya ternyata masih ada scrutiny atau screening untuk mengecek riwayat apakah ada dalam mungkin three family ya kita menyebutnya, atau keluarga, silsilah keluarga itu hubungannya dengan anggota PKI. Di Orde Baru dulu bersih lingkungan lah. Nah, kelihatannya begitu. Terus? Mas Andi mungkin masih ingat ya. Nah, dari situ saya tanya, karena saya benar-benar kaget, kok masih ada. Karena waktu saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat 3 tahun pun tidak saya lakukan itu. Nggak ada screening yang hubungannya menelusuri silsilah keluarga sampai dengan nggak tahu kakek, nenek, atau bahkan buyut
yang memiliki catatan anggota PKI. Nah, ternyata saya tanya dasarnya apa? Tidak bisa menyebutkan dasarnya apa. Nah, kemudian saya juga bahas dengan tim hukum saya, dan memang yang formal hanya TAP MPRS. Nomor 25 tahun 66 itu. Dan di situ kan isinya sangat jelas, cuma 3. 1, pembubaran Partai Komunis Indonesia. 2, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Dan 3, melarang penyebaran atau pengembangan ajaran paham komunisme, marxisme, leninisme. Tidak ada konteksnya dengan keturunan. Nah, di mana celahnya itu? Yang kemudian menyatakan keturunan anggota PKI atau anggota PKI sendiri, kemudian misalnya tidak bisa masuk organisasi apapun. Nah, kalau anggota PKI ya kita kan juga harus tahu persis anggota itu yang seperti apa. Apakah ada kartu anggota seperti halnya sekarang? Apakah ada misalnya catatan resmi dari mana? Kan kita nggak terlalu tahu persis lah. Apalagi keturunannya. Dari anggota saja yang bersangkutan sebagai anggota saja kita tidak tahu. Yang mana yang mau kita pakai. Karena memang dokumen itu tidak ada. Tetapi ya bahwasannya dulu katanya ada catatan di Kodim, Koramil. Itu kan juga sesuatu yang tidak bisa kita verifikasi kebenarannya. Nah, jadi saya memutuskan tidak ada yang kemudian membuat kita harus mengecualikan mereka-mereka yang keluarganya dulu adalah anggota PKI. Oke, pemikiran ini dianggap mau dibilang revolusioner, mau dibilang juga bertentangan dengan senior-senior Anda, ya, bahkan yang purnawirawan yang percaya sekali, ya, sampai saat ini bahwa kebangkitan komunisme itu nyata, bukan omong kosong. Apakah tidak ada kekhawatiran seperti ini? Ya, bagi saya yang kita pegang adalah peraturan perundangan. Menurut saya itu bahwasannya ada sebuah keyakinan tentang sesuatu akan terjadi atau tidak, itu kan sesuatu yang mungkin bisa sangat berbeda lah dari orang ke orang. Tapi menurut saya yang paling harus kita pegang adalah peraturan perundangannya. Kalau dalam peraturan perundangan dinyatakan seperti itu PKI, kalau masih ada PKI saat ini ya sudah jelas tidak boleh. Atau bahkan misalnya mengajarkan paham-paham tadi, itu yang dilarang. Tapi selain itu, menurut saya tidak bisa kita pegang. Kita harus benar-benar menegakkan peraturan yang sudah dibuat. Dan TAP MPRS nomor 2566 itu kan sampai sekarang masih berlaku. Jadi pegangan Anda itu? Oh iya. Oke, karena nggak ada pegangan lain yang bisa... Nggak ada lain lagi. Oke, jadi Anda nggak mau berdebat di luar itu ya? Ya, menurut saya tidak perlu. Karena ya tunjukkan saja apa peraturannya, itu yang kita lakukan. Karena kan kita negara hukum. Ngomong-ngomong, kalau Anda sendiri dan Anda sebagai Panglima, Anda percaya nggak bahwa paham komunis itu masih bisa hidup, masih bisa bangkit di Indonesia? Kalau saya melihatnya, komunis itu sendiri kan definisinya apa? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa yang kita bicarakan ini komunisme? Karena apa? Misalnya, ada beberapa negara, saya tidak perlu menyebutkan lah negaranya, yang masih menyatakan, mendeklarasikan negaranya adalah negara komunis. Tetapi yang dilakukan, apakah masih seperti definisi komunisme yang dulu atau tidak? Itu kan juga menurut saya cukup jelas. Komunisme itu kan juga awalnya adalah konsep ekonomi. Konsep ekonomi, nah apakah dalam prakteknya yang dilakukan oleh negara-negara yang masih menyatakan negaranya atau ideologinya ini menggunakan komunisme, ternyata yang dilakukan juga ya seperti yang negara kapitalis. Nah di belahan negeri manapun juga, termasuk di Indonesia, kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan, bisa saja kemudian pengganti Anda mengembalikan aturan main seperti ini. Apa komentar Anda?
dipersembahkan oleh Kalau ada juga yang mengatakan bahwa isu PKI, bangkitnya komunisme, ini hanya jadi alat politik saja, Anda percaya itu atau Anda tidak meyakini bahwa ini jadi alat politik? Kalau saya melihatnya mungkin hanya kebetulan saja mereka-mereka yang misalnya menyatakan itu mungkin mereka meyakini, orang-orang itu meyakini. Tapi bagi saya selama tidak ada sesuatu yang kemudian bisa dijadikan pegangan, apakah itu benar atau tidak ya menurut saya lebih sebagai diskurs. Satu hal lagi ya, Anda kan pernah juga di intelijen. Isu PKI di intelijen ini masih jadi isu utama atau sebenarnya udah nggak laku isu itu? Saya membawahi BAIS dan sejauh ini saya tidak pernah dapat laporan, misalnya apakah indikasi atau apapun juga yang kemudian mengarah pada komunisme, sama sekali tidak. Jadi relatif saat ini di dunia intelijen pun juga tidak menjadi bahan perbincangan. Sekarang kontroversi berikutnya, ini kebijakan ya, kebijakan Anda sebagai Panglima. Anda kemudian menghapuskan salah satu syarat bagi perempuan yang ingin masuk menjadi anggota TNI, syarat keperawanan. Jadi mereka yang mau masuk TNI harus perawan. Anda bilang itu dihapuskan aja. Dan itu menimbulkan pertanyaan juga, dasarnya apa? Bagi saya, seleksi kan dinilai. Tadi mulai dari materi seleksi misalnya akademik, psikologi, kesehatan, jasmani. Itu kan dalam rangka pertimbangannya, apakah mereka-mereka ini bisa melalui pendidikan dasar militer. Karena begitu mereka keterima, langkah pertama adalah mereka harus menjalani pendidikan dasar kemiliteran. Apakah mereka mampu? Makanya pengukuran tadi kan hubungannya dengan itu juga. Yang kedua, pertimbangan kedua, masa pakai mereka. Jadi masa pakai mereka dari hasil data awal ini apakah akan panjang atau enggak. Nah itu pertimbangannya. Nah soal keperawanan atau tidak untuk masuk pendidikan itu tidak ada kaitannya. Untuk pendidikan tadi, pendidikan dasar kemiliteran. Yeah. Tidak ada orang yang perawan dan tidak perawan bisa selama secara fisik dia mampu. Oke, jadi tidak ada ketentuan aturan yang spesifik mengenai keperawanan? Tidak ada. Oke, kalau dulu ada, dasarnya apa? Ya itulah ya, saya tidak tahu. Makanya lagi-lagi saya menggunakan peraturan perundangan saja. Oke. Yang menurut saya memang harus kita pegang. Kalau yang nggak ada hubungannya dengan peraturan, ngapain dia adakan? Walaupun secara praktek memang dulu ada. Tapi kan saya selalu menginginkan tindakan apapun kita harus berpegang pada peraturan aja. Nggak mungkin kita salah. Dan peraturan itu nggak ada yang mengatakan itu. Oke. Jadi Ada peraturan Panglima TNI, tidak ada menyatakan itu. Anda sudah cek itu semua Sudah. Dan itu bukan peraturan yang saya buat. Peraturan Panglima yang dibuat jauh sebelum saya. Tidak ada juga. Baik, kalau sekarang pendekatannya moral, ya, keperawanan itu kan bagi masyarakat identik dengan ukuran moral, ya. Dengan demikian, lepas dari tidak ada ketentuan di dalam aturan di TNI ya soal keperawanan, tapi kita pakai logika berpikir masyarakat. Kalau dia perawan, dia masuk TNI, secara moral TNI ini tanda kutip sudah aman. Nah, kalau pendekatannya seperti itu bagaimana? Ya bagi saya itu tidak benar. Karena apa? Karena satu, kita tidak berbicara moral dalam rekrutmen tadi. Saya selalu kembali kepada rekrutmen tadi, Mas Andi. Jadi item-item seleksi ini tidak ada salah satu pun yang mengukur tentang moral. Kalaupun agama, pertanyaannya adalah agama apa? Kemudian apabila hubungannya dengan tingkah laku dan itu adalah bagian dari syarat administrasi, memang ada. Yaitu mendapatkan surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh kepolisian
bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah kena sanksi pidana. Berarti belum pernah kena sanksi pidana secara formal, nah itu bisa. Kalau sudah, ya nggak bisa masuk. Apakah itu hubungannya dengan moral? Mungkin ada juga. Tapi itu yang kita pegang. Jadi mereka-mereka yang sudah pernah di penjara tetapi karena mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya sudah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi selain itu, menurut saya penilaian moral ini ya sangat Relatif. Iya, sangat relatif, subjektif juga. Jadi saya tidak memilih tidak menggunakan itu. Baik. Di luar juga ada pembicaraan bahwa untuk jadi istri anggota TNI itu juga harus ada ukuran atau tes keperawanan. Betul itu? Itu betul, walaupun juga aturannya tidak ada. Dan saya telusuri, ini juga tidak merata. Ada yang dilakukan, ada yang tidak, dan banyak cerita abuses. Nah, abuses yaitu semata-mata karena mungkin tidak diperlukan. Karena apa? Perawan atau tidak kan sudah dipilih. Prajurit kita kalau dia laki-laki memilih untuk menikahi seorang wanita, A namanya, ya sudahlah, dia yang tanggung jawab. Kenapa kita harus mempermasalahkan calon istrinya ini perawan atau tidak? Bukan urusan dinas lah bagi saya. Biarkan mereka, ya prajurit kita yang milih. Nah, kalau menikahi janda kan ada juga. Nah, terus gimana? Oke. Dan yang lebih penting, nggak ada aturannya, Mas Andi. Nah, di belahan negeri manapun juga, termasuk di Indonesia, kalau ganti pemimpin, ganti kebijakan. Bisa saja kemudian pengganti Anda mengembalikan aturan main seperti ini. Apa komentar Anda? Ya bagi saya itu adalah pilihan. Tetapi masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi kalau ada yang merasa keberatan ya, sementara peraturan kemudian kembali lagi dengan alasan apapun ya, menurut saya bukan jalan buntu lah. Ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Untuk mendapatkan hak mereka. Untuk mendapatkan hak mereka. Baik. Kontroversi lain adalah penunjukan atau pengangkatan Anda sebagai Panglima TNI. Ya, isu itu masih sampai hari ini beredar. Pertama, kepangkatan Anda dianggap anomali. Ada waktu di mana dalam 11 bulan 2 kali Anda naik ya. Sehingga pangkat Anda kemudian waktu itu 2 bintang. Bisa cerita soal yang dipersoalkan ini? Kalau soal misalnya promosi kepangkatan tadi ya, promosi naik pangkat. Itu kan di dalam peraturan internal itu ada namanya masa dinas perwira. Jadi masa dinas perwira berapa tahun itu bisa naik pangkat dari pangkat apa ke pangkat berikutnya. Itu ada. Jadi selama saya memimpin pun itu juga tidak pernah saya melanggar aturan itu. Dan saya yakin Panglima-Panglima TNI pendahulu saya juga nggak mungkin lah untuk melanggar itu. Nah, jadi bahwasannya naik pangkat misalnya dalam setahun 2 kali. Yang jelas masa dinas perwiranya pasti sudah terpenuhi. Kalau cepat ditanya ya kan, kenapa cepat? Tapi begitu kita terseok-seok dalam satu pangkat lama sekali, nggak ada yang tanya tuh gitu. Jadi kalau bagi saya ya nggak apa-apa, bagi mereka yang mau ngomong apa, tapi yang jelas saya yakin peraturan itu sudah ada dan peraturan itu pasti dilaksanakan oleh semuanya. Dan Anda merasa tidak melanggar peraturan apapun di situ ya? Tidak ada. Tidak. Baik, kenapa menjadi sorotan? Karena seorang Andika. Kenapa Andika menjadi sorotan? Karena dia menantu dari Letjen Hendro Priyono yang juga dikenal luas sangat dekat dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Jadi mungkin kontroversinya di situ. Ya pantas menantunya Hendro Priyono. Bagaimana Anda menyikapi omongan miring seperti ini? Kalau itu kan dari dulu Mas Andi. Dari sejak saya menikah ya, itu sudah mulai. Tapi saya menikahi Hetty, saya masuk dalam keluarga mertua saya,
ya saya harus menerima apa adanya. Konsekuensi itu. Iya, apa adanya dengan segala konsekuensinya. Jadi saya merasa ya mau apa lagi? Walaupun kadang-kadang rasanya saya, waduh, kayak overshadowed. Overshadowed itu saya di bawah bayang-bayang terus nih. Semua misalnya prestasi kerja nggak kehitung itu, Mas. Karena selalu dilihat, terang aja nih karena menantunya siapa, kan gitu. Padahal kita bekerja juga, waduh, nggak setengah-setengah. Untuk membuat misalnya satu pekerjaan selesai saja. Itu kan Mas Andi tahu lah. King Andy udah 17 tahun seperti ini kan juga pasti ada kerja keras yang dilakukan oleh Mas Andi dan tim. Ya sama, setiap pekerjaan pun sampai dengan selesai, berhasil itu kan juga pasti penuh dengan kerja keras lah. Kita memastikan semuanya bisa selesai dan itu butuh semuanya lah. Jadi saya merasa kadang-kadang ya itu tadi, overshadowed. Saya kerja keras tapi yang diklaim adalah ini karena pasti usaha gitu dari mertua. Oke. Anda merasa diperlakukan tidak adil kalau ada orang melihat dari perspektif itu tadi? Ya itu awalnya dulu, tapi menurut saya kalau ngikuti juga nggak ada Selesai. ngikuti orang ngomong ya, nggak ada selesainya juga, ya udahlah. Yang penting kita laksanakan aja dan kita buktikan. Artinya siapapun yang memberi saya jabatan, ya akan saya buktikan juga bahwa I deserve this. Saya Layak untuk mendapatkannya. layak. Anda mempercayakan jabatan ini ke saya akan lakukan sebaik-baiknya. Walaupun siapapun yang mungkin ya, yang membuat saya dapat jabatan itu, kalau saya sendiri nggak bisa melakukan tugas saya, ya pasti orang juga bisa menilai lah. Wah ini nggak mampu nih, nggak bagus ini, kan gitu. Oke. Jadi mendapatkan jabatan is one thing. Melaksanakan. Tapi menyelesaikan jabatan itu, melakukan tugas jabatan itu dengan bagus, it's another thing. Muncul isu dan sampai hari ini masih ada ya bahwa Anda adalah salah satu yang terlibat dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Teis Aluai. Dipersembahkan oleh Kontroversi yang lain. Ini berkaitan dengan rasa keadilan 3 matra. Pertama, Panglima sudah dari Angkatan Darat, Pak Muldoko, Pak Gatot, Bramantyo dari Angkatan Darat, Pak Hadi Cahyanto, Udara. Harusnya kan Angkatan Laut. Karena ada yang menyitir lagi Undang-Undang TNI. Itu yang dijadikan alasan kenapa rotasi itu harus ada rasa keadilan. Kan harusnya jatahnya Angkatan Laut, tahu-tahu Anda Angkatan Darat lagi. Orang bilang ini kembali ke zaman Orde Baru aja, di mana dominasi Angkatan Darat begitu kuatnya. Sampai di sini apa pendapat Anda? Yang pertama kan yang memilih kan bukan kami sendiri, Mas. Yang memilih adalah Presiden, dan saya yakin Presiden pun patuh undang-undang, karena memang dalam Undang-Undang 34 tahun 2004 itu tidak spesifik dinyatakan bergiliran matra darat, laut, udara gitu kan, nggak ada. Bergantian. Jadi di situ tidak kemudian secara spesifik ada satu pilihan, tidak ada. Dan oleh karena itu ya, saya yakin Presiden pun sangat mengetahui peraturan perundangan itu. Oke, dengan demikian Anda hendak mengatakan bahwa itu di luar kewenangan Anda lah ya? Oh iya. Oke, itu hak prerogatif dari Presiden. Iya. Soal rasa keadilan, Anda nggak bisa jawab ini. Ya, bukan kapasitas saya lah untuk menjawab. Oke. Hal lain yang dipersoalkan, ya, ini klarifikasi. Hal lain yang dipersoalkan dari Anda adalah ketika Anda ditunjuk, dipilih sebagai elit ya di TNI, Panglima TNI, Anda dianggap miskin pengalaman tempur. Nggak pernah jadi komandan Kodim. Ini syarat yang dinilai
lemah untuk menunjuk Anda sebagai Panglima? Satu, kalau soal syarat-syarat itu kan tidak ada. Misalnya dinyatakan secara spesifik, ya, calon Panglima TNI itu harus syaratnya pernah menjabat apa, kan nggak ada, Mas. Itu satu. Sehingga Presiden kan juga memiliki kewenangan untuk memilih sesuai dengan pertimbangan beliau. Nah, kalau soal apakah lengkap atau tidak, itu kan masing-masing orang juga berbeda. Kalau darat ya ada jabatan-jabatan yang Angkatan Laut dan Udara nggak punya. Begitu juga sebaliknya, Angkatan Laut punya jabatan-jabatan, maksudnya pola karir ya, dari bawah sampai ke atas yang di darat nggak ada, di udara nggak ada, dan seterusnya. Jadi memang itu adalah sesuatu yang menurut saya subjektif, tinggal Presiden sebagai Panglima tertinggi yang kemudian menurut saya punya kriteria untuk menentukan siapa. Jadi tidak ada perasaan Anda merasa bersalah? Enggak lah, kalau misalnya tempur waktu itu kita juga masih kebagian. Waktu masih di Timur-Timur dulu masih kebagian. Kemudian di Aceh juga masih kebagian. Ini yang dulu ya, bukan yang sekarang. Kita juga punya pengalaman. Ke Papua juga pernah. Jadi kalau Komandan Kodim memang nggak pernah. Karena memang setiap jabatan itu nggak mungkin semua perwira itu bisa punya kesempatan mengalami. Karena memang jumlah kita kan lebih banyak dari ruang jabatannya sendiri untuk bidang itu. Baik, Anda sudah menyebut penugasan di Papua. Ini juga memunculkan isu yang tidak sedap terhadap Anda. Karena salah satu persyaratan untuk jadi Panglima adalah paling tidak ada isu pelanggaran HAM. Muncul isu, dan sampai hari ini masih ada, ya, bahwa Anda adalah salah satu yang terlibat dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Teis Aluai. Saya tidak tahu siapa yang berusaha untuk mengangkat. Tapi saya sangat senang kalau yang ngangkat ini tunjukkan. Buktinya mana? Karena apa? Saya tidak sedang berada di Papua, tidak sedang bertugas di sana, dan saya kenal aja juga enggak. Waktu itu sidang sudah dilaksanakan, para pelaku berdasarkan sidang peradilan militer saat itu juga sudah mendapatkan hukumannya. Ya mereka mayoritas mungkin masih hidup sekarang. Ayo kejar aja. Ngejar, mereka masih hidup loh. Semuanya, saya nggak tahu semua atau enggak, tapi mayoritas masih ada. Kejar aja sekarang, siapapun bolehlah. Tanya yang sebenar-benarnya, terlepas dari hukuman yang sudah mereka lalui waktu itu. Apa peran saya di situ? Monggo. Tapi kan karena bagi saya tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali. Kemudian nggak ada gunanya juga saya bersitegang di ruang publik. Tapi Mas Sandi sekarang nanyakan, ya inilah. Baik, kalau kita coba jelaskan ketika Pak Teis meninggal atau dibunuh, Anda di mana, posisi Anda apa? Kalau nggak salah saya di Jakarta. Saya ada di Jakarta waktu itu, apakah saya lupa tahunnya Mas ya. Apakah saya masih di Kopassus atau sudah pindah. Tapi jelas saya tidak pernah sama sekali berhubungan dan juga sedang tidak bertugas menangani masalah Teis. Apalagi bertugas di Papua saat itu juga tidak. Nah, yang juga menarik ya, kebijakan Anda yang menjadi bahan pembicaraan ketika Anda mengunggah rapat-rapat internal di tempat Anda sehingga publik melihat, ya, mengetahui, dan menurut sebagian orang banyak hal yang relatif sensitif di situ yang terbuka untuk masyarakat. Ini hal yang tidak biasa, tidak lumrah. Jadi tujuan Anda apa ini? Ya sebetulnya satu, saya ingin keterbukaan. Jadi bukan berarti kita ini kemudian semuanya serba rahasia, tidak juga. Banyak kok hal-hal yang sifatnya tidak rahasia. Dan juga kita juga perlu memberitahu, punya tanggung jawab lah bagi saya. Kepada publik apa yang kita lakukan ya apa aja. Jadi apakah ada perubahan-perubahan kebijakan atau apapun,
Sehingga publik juga tahu. Jadi semata-mata hanya karena itu. Kami ingin publik tahu dan saya ingin juga bahwa dalam pembicaraan-pembicaraan terus setiap kegiatan kita ini juga dasarnya apa, kegiatannya apa, itu biar mereka tahu persis. Karena apa, nanti sering-sering ada saja misalnya ini proses hukum, ada aja yang mungkin melihat oh ini kok nggak berjalan proses hukum, padahal kita terus gitu loh. Pimpinan melindungi anak buah. Nah seperti itu kan juga banyak selama ini nih. Selama saya mimpin pun kan juga banyak yang mempertanyakan. Yang menarik di situ kan di banyak video yang diunggah tadi, Anda itu terlihat ya, kalau terlihat itu kan belum tentu benar, marah di situ dan mengambil keputusan yang sangat tegas di situ. Tapi bagi sebagian orang mungkin ketegasan itu kalau dipublikasikan itu juga bisa membuat orang yang Anda marahi, ya saya menyebut marahi aja, padahal orang itu jenderal juga, berbintang juga, di depan umum Anda marahi, atau ada anak buah yang melakukan tindak kejahatan, kriminal, Anda bilang jangan dilindungi, masukkan penjara aja dan seterusnya. Kalau saya marah itu saya yakin waktu itu ada proses yang jalan di tempat atau proses yang tidak berjalan. Karena kalau berjalan semuanya nggak mungkin lah saya marah. Intinya kan kita harus accountable. Kita harus bertindak sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau memang ada yang melakukan tindak pidana, ya harus bertanggung jawab. Nah, tapi juga kita berhadapan dengan tadi kebiasaan. Kebiasaan melakukan tindak pidana tetapi tidak ada konsekuensi apapun juga bukan masanya lagi lah bagi saya. Ya, kita melakukan sebuah tindak pidana, ya kita harus bertanggung jawab dong. Nah, bahwasannya kemudian proses hukum tidak berjalan, itu ada apa? Kenapa nggak berjalan? Apakah ada masalah yang belum saya tahu? Karena apa? Saya mengawal terus. Ada yang sudah saya dengar rencananya ini, tapi kemudian tidak berjalan. Biasanya begitu, Mas Andi. Jadi kalau prosesnya sebetulnya berjalan, nggak mungkin lah saya marah. Tapi yang saya marah itu berarti sudah cukup keterlaluan. Karena apa? Berarti tidak berjalan. Padahal nggak ada yang kemudian harus membuat dia dikecualikan. Hakim Agung tertangkap dalam konteks dugaan korupsi. Tentara kemudian menjadi penjaga pada saat itu, ya. Banyak orang kemudian melihatnya dari sudut pandang tentara sedang dipakai untuk nakut-nakutin, untuk jadi backing. Apa pendapat Anda ini? Dipersembahkan oleh Sikap Anda lebih banyak ya di dalam unggahan rapat-rapat itu lebih banyak memperlihatkan ketidakberpihakan Anda pada anak buah. Sehingga ada yang bilang, ini komandan kok nggak menjaga, melindungi anak buah. Bagaimana menjelaskan hal ini? Ya, melindungi anak buah itu kan dalam hal yang mana dulu, Mas Andi? Kalau dia melakukan sebuah tindak pidana, maka institusi ini juga harus menegakkan hukum dong. Melindungi anak buah dari segi internal mungkin bagus, tapi yang menjadi korban nanti gimana? Keadilan itu ya harus ada dong, harus kita berikan. Dan keadilan semuanya kan diproses secara hukum, nggak ada yang kita proses secara misalnya internal, kode etik kan nggak ada kalau saya. Proses hukum saja, karena proses hukum itu menurut saya sudah sangat established lah, udah jadi. Di situ ada yang disangkakan, dia memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Nanti ada yang menuntut, nanti ada hakim yang memutuskan. Begitu diputuskan ada yang nggak terima, bisa banding dan seterusnya. Jadi bagi saya itu adalah proses yang menurut saya sudah baku. Dan kalau ada yang melihat bahwa saya tidak melindungi anak buah, tidak mungkin. Justru saya ini
melindungi semuanya. Tapi kalau ada yang melakukan tindak pidana, ya tanggung jawab. Yang melakukan tindak pidana ya harus nggak bisa dilindungi. Melindungi cara apa? Kalau kita melindungi nanti kembali lagi seperti dulu. Kita menjadi institusi yang nggak bisa disentuh, apapun bisa kita lakukan semaunya sendiri. Padahal kita kan institusi yang punya kewenangan besar, punya senjata, bisa menggunakan senjata. Konsekuensinya penggunaan senjata kan tadi sangat fatal. Nah, oleh karena itu kita harus punya pemahaman sampai di mana sih batas kewenangan saya. Apa yang boleh saya lakukan dan mana yang enggak. Baik. Belakangan juga dipersoalkan TNI menjaga kantor Mahkamah Agung. Ini nggak benar secara tupoksi. Banyak orang yang kemudian mengkritik kebijakan untuk menempatkan tentara di kantor Mahkamah Agung. Itu kan urusannya katakanlah security atau polisi. Kenapa tentara sampai harus ada di situ? Jadi ya pertama di dalam Mahkamah Agung, mungkin banyak orang yang belum tahu Mas Andi. Di dalam Mahkamah Agung ini ada unsur TNI loh. Ini banyak orang yang tidak tahu. Saya sih menyadari lah. Tapi mulai dari Undang-Undang Dasar pasal, kalau nggak salah pasal 34 menyatakan hal ini. Bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan seluruh lembaga peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama. Nah, peradilan militer ini mulai dari pengadilan militer itu kalau di peradilan umum itu pengadilan negeri. Kalau pengadilan tinggi itu di kami pengadilan militer tinggi. Nanti ada lagi pengadilan militer utama sampai dengan Mahkamah Agung untuk kasasi. Dan itu semua isinya militer. Dan itu di backup dengan undang-undang semua. Jadi misalnya Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Itu yang mengangkat hakim di peradilan militer tadi. Itu presiden atas usulan Panglima TNI dan atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Jadi menurut Anda tidak ada yang salah di situ? Tidak ada, karena di pasal 34 itu juga paniteranya. Panitera di peradilan itu menyebutkan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan panitera militer adalah Panglima TNI. Terus juga anggota TNI itu bisa bertugas di, ini Undang-Undang 34 ya Mas ya, 10 institusi seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam. Mahkamah Agung termasuk di dalamnya? Mahkamah Agung termasuk. Jadi Mahkamah Agung itu punya begitu banyak anggota TNI aktif. Mungkin waktunya yang dianggap tidak tepat karena Mahkamah Agung sedang dalam masalah. Hakim Agung tertangkap dalam konteks dugaan korupsi. Tentara kemudian menjadi penjaga pada saat itu, ya. Banyak orang kemudian melihatnya dari sudut pandang tentara sedang dipakai untuk nakut-nakutin, untuk jadi backing. Apa pendapat Anda ini? Ya, orang boleh aja mengkait-kaitan, tapi juga bukan berarti bahwa itu benar. Ya nggak benar juga. Anggota TNI di Mahkamah Agung itu udah dari dulu kok. Mereka ada di situ, ada yang tugasnya bukan hanya hakim, kemudian panitera, bukan itu aja. Ada yang kadang-kadang menjadi dirjen, ketua kamar militer Mahkamah Agung, itu di level atas ya, eselon 1. Tapi juga ada di situ staf, ajudan, pengemudi. Mereka udah dari dulu di situ. Bahwasannya mereka kemudian ada yang sebagian dipakai tugas jaga, kepala bagian pengamanan juga dari militer di situ, seorang letnan kolonel. Ya bagi saya itu satu kondisi yang sudah terjadi lama, bahwasannya ada operasi tangkap tangan, kan nggak ada hubungannya. Bukan berarti karena di situ militer kemudian tidak membolehkan itu terjadi. Nggak ada, kita nggak mengintervensi tugas siapapun kok. Oke. Kemudian sekarang kalau bicara sebagai negara, sebagai bangsa, ya,
ada ketakutan, saya nggak tahu Anda melihatnya ini berlebihan atau wajar, ketakutan tentang semakin menguatnya paham radikalisme. Ya, kita lihat bahwa konflik agama, ya, suku itu makin hari kok makin menjadi-jadi. Di sini TNI bisa berperan apa ketika orang merasa negara kita ini terancam? Merasa belum tentu benar. Tapi dari perspektif Anda bagaimana peran TNI di sini? Iya, peran TNI, tugas pokok kami kan ada 14 kalau yang operasi militer selain perang. Di antaranya membantu pemerintah di daerah dan seterusnya lah. Terorisme salah satu juga. Nah, sebetulnya dalam hal radikalisme ini kami tidak secara spesifik lah. Ada institusi lain. Dalam hal ini kan BNPT. Kami sifatnya hanya membantu apabila diminta. Dan kami siap. Tapi intinya apa yang saya lakukan selama ini, Mas Andi, kita berusaha untuk menempatkan tingkah laku kami pada track peraturan perundangan, kemudian law enforcement, kita tegakkan hukum. Itu kan juga salah satu cara lah bahwa kita ini negara hukum. Radikalisme apapun, kalau itu misalnya dibawa ke masalah hukum penyelesaiannya akan lebih bagus. Yang penting jangan ada vigilante atau ada tindakan main hakim sendiri di lapangan. Tapi semuanya gunakan proses hukum, maka menurut saya apapun perbedaan, apapun masalah, menurut saya masih bisa bisa ditangani lah. Nggak akan ada yang kemudian merasa dirugikan, karena penyelesaian hukum ini ada mekanismenya. Soal paham radikalisme ini mengancam keutuhan negara, menurut Anda? Ya tadi, kalau dia mewujudkan paham radikal, kemudian diwujudkan, dilakukan, ditunjukkan, apalagi kemudian dilakukan secara sepihak, nah ini, radikal bagi saya yang sifatnya bertentangan lah dengan Pancasila. Di situ baru kemudian fungsi dan peran TNI berlaku. Oh ya, itu pun sesuai Kalau dengan... sudah ada wujudnya. Ya, sesuai dengan peraturan perundangan lah. Baik. Misalnya ada apa? Chaos, anarkisme, segala macam yang disebabkan oleh radikalisme atau tindakan apapun, Polri ada di depan. Ya. Kalau kita diminta, kita siap membantu. Baik. Kekayaan Anda yang dianggap fantastis, ya. Kalau tidak salah kutip ini 179 miliar, ya, hampir 180 miliar. Dari mana kekayaan itu? Dipersembahkan oleh Salah satu yang juga jadi pembicaraan rame adalah kekayaan Anda yang dianggap fantastis, ya. Kalau tidak salah kutip ini 179 miliar, ya, hampir 180 miliar. Anda sekaya itu. Ya, itu fakta. Pertanyaan berikutnya tentu dari mana kekayaan itu? Yang jelas sebagian besar itu kan dari istri saya. Karena apa? Kalau dari saya bukan dari keluarga yang berada sekali lah. Tapi sebagian besar memang dari istri saya. Ya mungkin karena secara kebetulan, tapi yang jelas itu kan juga pilihan, Mas Andi. Pilihan apakah kita ini melaporkan apa adanya atau enggak, kan gitu. Saya memilih melaporkan apa adanya. Jadi itu bukan harta kekayaan yang Anda dapatkan, tapi itu adalah harta kekayaan istri. Oh iya, sebagian besar. Oke, pertanyaan berikutnya dari orang-orang yang ingin tahu harta kekayaan sebanyak itu, tapi kemudian penjelasannya adalah banyak sekali hibah tanpa akta. Hibah tanpa akta, terutama properti ini ya. Iya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Betul. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Ya, yang belikan mertua saya. Jadi sejak kita menikah, mertua saya membelikan rumah. Ya kan, menurut saya juga sesuatu yang bagi saya, kan bukan pilihan saya untuk tidak mau. Tapi kita dibelikan. Begitu juga pada saat kita belajar di luar negeri waktu itu juga dibelikan, ya. Kan
Gimana jawabnya? Tapi itu semua dibelikan oleh mertua saya. Dan Anda punya niat baik melaporkannya. Oh iya. Iya. Oke, jadi tidak diumpetin gitu maksudnya. Enggak. Oke. Enggak. Baik. Kita lompat ke soal gelar. Oh. Karena tadi saya lihat ini sejarah dari Panglima Besar Sudirman ya. Ini sampai ke terakhir Pak Hadi ini ada yang cuma SE atau nggak ada gelar sama sekali. Nah, gelar Anda ini panjang sekali ya. Saya harus mengutipnya supaya nggak salah ya. Ada SE ya, kalau ini sarjana ekonomi tentu ya. Ini dari mana? Dari Universitas Terbuka. Oke. Ada Master of Arts ya, artinya MA. Ya. Ini dari mana? Norwich University. Oke. Kalau Master of Science, MSc. Itu dari National Defense University. Oke. Masih ada lagi nih panjang ini. Master of Philosophy. Itu dari George Washington. Dan ada Doctor of Philosophy. Nah, PhD ini saya belum selesai. PhD, oke. Saya belum selesai. Saya ngambil PhD di George Washington. Jadi saya berangkat tugas sekolah, diberi waktu itu 3 tahun 9 bulan. Saya sudah menyelesaikan semua coursework, sudah menyelesaikan comprehensive exam, sudah menyelesaikan field exam, sudah lulus. Saya sudah mulai candidacy, tapi kemudian surat tugas belajar saya sudah selesai. Karena surat tugas itu dikeluarkan pada saat kita berangkat. Nah, PhD di Amerika memang agak lama daripada, bukan hanya PhD lah, master waktu itu juga jauh lebih lama dari sistem yang ada di misalnya di negara-negara Commonwealth, Inggris atau Eropa. Nah, jadi sebetulnya saya belum selesai PhD. Bagi orang yang melihat dari perspektif tetap aja negatif, kok bisa ya Andika ini punya banyak waktu untuk belajar? Emang dia nggak kerja? Nah, bagaimana Anda menjelaskan? Ya itu penugasan, kan bukan kita memilih. Dan saya senang sekarang ini jauh lebih banyak lagi kesempatan. Jadi waktu saya ngambil PhD waktu itu seingat saya orang kedua, perwira kedua yang dikirim sekolah ke luar negeri untuk ngambil PhD. Sekarang sudah jauh lebih banyak. Boleh tahu nggak, untuk tentara, dengan semua gelar yang Anda dapatkan ini, apa manfaatnya? S1 saya memang saya ngambil ekonomi. Di Ngapain Universitas ambil Terbuka. ekonomi? Apa pentingnya buat tentara? Waktu itu memang ada beberapa pilihan. Yang satu adalah tata negara. Nah, saya merasa saya sebagai TNI kalau tata negara mungkin saya bisa belajar sambil bekerja aja akan memahami lah. Tapi ekonomi itu adalah bidang yang saya tidak pahami. Sama sekali gelap. Oleh karena itu saya merasa tertantang lah. Saya ambil yang saya nggak tahu sama sekali. Kemudian Master of Arts itu programnya adalah Diplomacy and Military Science. Jadi memang sesuai dengan bidang. Ya, diplomasi dan military science. Sesuai dengan pekerjaan profesi Ini saya. yang kemudian bermanfaat ketika G20 sedang berlangsung. Ya, Oke. sangat berguna. Sangat berguna. Oke. Kemudian Master of Science saya MSc di National Security Strategy. Masih ada konteks. Itu strategi keamanan nasional sesuai dengan profesi saya. Kemudian MPhil saya adalah Public Policy and Public Administration, tapi konsentrasinya di National Security Policy. Kalau Master of Science tadi National Security Strategy, strategi keamanan nasional. Kalau yang PhD-nya kebijakan keamanan nasional. Ini akan Anda selesaikan atau bagaimana? Saya belum tahu karena saya merasa begitu saya kembali ya saya harus fokus lagi ke profesi saya. Dan saya bukan orang yang terlalu bisa sambil kerja tapi juga menyelesaikan. Wah, saya nggak terlalu pinter lah. Satu-satu lah. Kalau Anda pensiun, apa yang akan Anda lakukan atau kerjakan? Yang jelas Apa saya rencana ke depan? ya 58 itu masih muda lah menurut saya. Kita masih produktif. Bukan hanya bidang saya tapi juga kan secara umum banyak profesi dokter juga selama dia masih bisa mendapatkan surat izin praktek yang tiap 5 tahunan dievaluasi itu dia masih bisa. Jadi secara pribadi apa rencana Anda? Ya saya harus tetap
melakukan sesuatu lah. Apa itu? Saya belum tahu. Saya belum mikir. Karena Anda belum tahu, Iya. saya kasih tahu, di luar sana nama Anda kan disebut-sebut sebagai calon presiden. Ada yang bilang, oke, calon wakil presiden, apapun itu ya. Sampai di sini apa komentar Anda soal nama Anda disebut-sebut? Ya, pertama saya realistis lah Mas Andi. Realistis itu artinya saya ini siapa sih? Andika Perkasa, Jenderal, Panglima TNI. Iya, iya. Tapi yang jelas saya nggak mau GR lah. Saya merasa ya ini saya baru menyelesaikan tugas saya sebagai Panglima TNI. Saya akan pikirkan nanti setelah saya pensiun. Tapi di luar sana sudah ada kelompok-kelompok yang terbentuk yang kemudian menjadi pendukung Anda, mendorong Anda untuk pencalonan, bahkan di beberapa daerah akan terbentuk ya semacam apa, mau dibilang rantingnya, di mana nama Anda mereka calonkan. Anda mau melarang mereka atau Anda membiarkan? Enggak, nggak mungkin saya melarang. Mereka punya hak untuk masing-masing kan punya hak untuk melakukan apa saja. Tapi bukan Anda yang meminta itu ya? Enggak, yang jelas bukan saya. Tapi apakah ada partai yang sudah mulai mendekati Anda? Enggak, kalau soal ini calon nggak ada, presiden? belum ada. Atau belum wakil ada. presiden apapun itu? belum ada yang ngomong itu. Oke, kalau ini nggak enak berandai-andai, tapi kan itu bisa terjadi juga. Kalau ada partai yang datang dan memang dia sudah memenuhi kuota, ya, untuk bisa mencalonkan seseorang, datang ke Anda bersedia nggak? Yang itu saya jawab nanti setelah pensiun aja Mas Andi. Oke. Kan masih ada kick Andy lagi. Baik, sangat diplomatis ya. Tapi orang tetap menganggap Anda ini katakanlah kuda hitam. Katakanlah semua orang bicarakan ada beberapa nama ya, tapi semua tarik ulur. Kemudian ada juga seorang pengamat dan ya cendekiawan juga yang mengatakan Andika Perkasa itu bisa jadi kuda hitam. Ketika semua deadlock, dia akan muncul ke permukaan. Sekarang bukan saya tanya apakah Anda mau, tapi apakah Anda siap kalau satu hari dihadapkan pada situasi seperti itu dan Anda diminta untuk jadi apakah itu calon presiden atau wakil presiden. Ini bukan soal mau, tapi Anda sanggup atau tidak kalau diminta? Ya, pokoknya Mas Andi, kan jawaban saya adalah saya sekarang ini belum berpikirlah ke situ. Karena apa? Saya masih aktif. Nanti kalau sudah pensiun mungkin saya mulai berpikir, tapi yang jelas saya tidak ada apa ya? Misalnya, mau ke situ atau nggak mau ke situ, nggak ada lah. All options are on the table lah. Oke. Ya, karena itu tadi saya belum tahu apa yang saya mau lakukan, tapi saya harus produktif. Nggak boleh lah kita terus nganggur di rumah, sayang. Atau Anda merasa tidak etis dalam posisi Anda sebagai Panglima sekarang untuk menjawab pertanyaan ini? Oh iya, kalau itu udah jelas, kan saya masih aktif. Saya harus netral. Jadi sekarang udah jelas, nggak mungkin lah saya menjawab. Jadi tiap tahun itu kita kehilangan sekitar 700-an prajurit, ya, Karena meninggal. karena Dipersembahkan oleh Pak Andika, muncul ke permukaan sekarang adanya keinginan agar TNI, polisi itu punya hak pilih. Menurut Anda apa bagus nggak bagusnya kalau tentara punya hak untuk memilih, polisi punya hak untuk memilih? Bagi saya yang penting penyelenggara negara aja. Kalau saya sih loyal aja lah. Kalau penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah dengan DPR kemudian memutuskan memberikan hak pilih ya kita harus bisa menjaga kepercayaan itu. Kalau soal siap atau tidak siap kan itu subjektif lah. Ada yang mengatakan kita belum siap sekarang atau yang jelas legalitasnya, undang-undangnya. Kalau dibolehkan, Anda pada posisi netral ini ya. Oh iya. Kalau iya. undang-undang membolehkan, silakan. Oh udah. Tapi Anda tidak menentang gitu. Oh enggak. Ada yang bilang kalau tentara ikut memilih itu berbahaya sekali karena tentara harus netral. Ya sekarang begini, kan kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini benar untuk semua profesi lah. Kita tidak selalu siap kok dengan satu misalnya tuntutan perubahan. Ada kalanya kita secara organisasi belum siap.
Tapi mau nggak mau harus merespon ya. Terus gimana? Jadi bagi saya, penyelenggara negara memutuskan ya memberikan hak pilih ya, kita harus bisa. Itulah tugas internal pimpinan waktu itu nanti. Yang memastikan tidak terjadi abuses maupun ketidaknetralan, tapi tetap hak yang diberikan oleh negara melalui undang-undang tadi tetap bisa dilakukan. Laksanakan. Sekarang pertanyaan agak pribadi atau lebih pribadi memang ya. Soal penampilan Anda dan istri Ya. di berbagai kegiatan publik, sering sekali atau bahkan selalu bergandengan tangan. Ini kebiasaan dari dulu atau ini pencitraan? Ya, sebetulnya dari dulu. Dari dulu. Cuma waktu kita junior itu kan kalau acara resmi itu kan ada senior-senior kan nggak enak juga. Kita menyesuaikan saja. Tidak gandengan. Tapi sebenarnya itu bagian dari kebiasaan kami. Tidak dibuat-buat itu ya? Enggak. Enggak lah. Dari dulu. Sekarang mengenai bentuk badan Anda. Ya. Sejak kapan Anda memiliki kesadaran untuk menjaga performa tubuh Anda ini? Sejak menikah. Jadi dulunya saya kurus, Mas. Kurus sekali. Dan harus saya akui, saya yakin itu karena protein yang kurang. Karena ya gaji kita kan kecil lah. Sehingga untuk beli protein kan misalnya telur atau daging atau ayam kan nggak selalu. Nah, begitu saya menikah, mertua saya punya besi-besi ini. Nah, disitulah saya mulai. Dan karena waktu itu makannya, rumah kami di sebelah persis mertua. Jadi makannya disuplai oleh mertua ya, proteinnya terpenuhi. Ya mulai. Okay. Karena kalau tanpa protein ya nggak akan bisa terpenuhi lah. Yang menarik adalah pertanyaan banyak orang, mungkin karena sekarang panglimanya badannya bagus ya, dijaga betul. Ini pertanyaan lama yang kemudian muncul kembali. Bagaimana kedisiplinan anggota TNI, ini juga berlaku di Polri sebenarnya, tentang menjaga kebugaran fisik, bentuk tubuh, karena banyak sekali tentara yang tambun, perutnya buncit, hal yang sama juga di Polri sebenarnya. Bagaimana Anda melihat performa fisik dari TNI? Itu yang saya temukan, Mas Andi. Jadi selama saya berdinas, saya sebetulnya sudah banyak menemukan lah. Di setiap level saya naik pangkat, saya sudah mengamati apa yang terjadi di sekeliling saya. Tambah lama, tambah tinggi pangkat, tambah besar organisasinya. Nah, semuanya disebabkan oleh ketidaktahuan, menurut saya, Mas Andi. Ketidaktahuan terhadap sainsnya itu sendiri. Sains sebetulnya bukan soal badan, tapi kesehatan, sebetulnya kesehatan. Dan itu terbukti. Jadi anggota TNI Angkatan Darat, sekarang ini ini kan tahun pertama saya belum mendapatkan data, nanti di akhir tahun. Tapi saya di Angkatan Darat, selama 3 tahun, saya pelajari datanya. Jadi tiap tahun itu kita kehilangan sekitar 700-an prajurit. Ya, karena meninggal karena penyakit tidak menular. Yaitu? Jadi yang kecelakaan tidak saya hitung. Yang bunuh diri tidak saya hitung. Jadi yang benar-benar sakit itu sekitar 700, bayangin. Itu kan usia sebelum pensiun. Berarti mereka meninggal di saat mereka sebetulnya masih harusnya dalam usia dinas itu masih dinas. Dan itu rata-rata ya penyakit gula, ada yang jantung, ada yang misalnya gagal ginjal akut dan banyak lagi. Jadi ini indikasi menurut saya kekurangtahuan tentang kesehatan, misalnya makan. Sederhana saja, ya pemicunya rata-rata kan makan. Misalnya gula. Gula kan pemicunya ya makan. Begitu kita tidak punya pengetahuan batas mana konsumsi gula atau manis-manis lah. Mungkin bukan gula beneran, tapi semua makanan manis, minuman manis lah. Contohnya. Kalau nggak tahu ya, dan nggak pernah cek lagi darahnya, ya sudah. Menahun ya sudah akhirnya. Apakah di TNI tidak ada peraturan bahwa secara fisik mereka harus fit,
harus tidak maaf, tambun. Kan kalau kita bicara pakai logika sederhana, kalau ada apa-apa kita harus bertempur. Bagaimana mungkin tentara dengan fisik seperti itu bisa melindungi rakyatnya? Kalau aturan nggak boleh gemuk tuh nggak ada, tapi pada saat tertentu mereka tes kesehatan. Tapi tes kesehatan itu bukan dilihat dari gemuk enggaknya. Misalnya tes kesehatan yang berpengaruh kepada pendidikan itu. Tapi gula itu bukan suatu concern itu, misalnya. Jadi Anda sekarang mau kasih catatan bahwa gula itu harus menjadi concern? Oh sudah, sejak saya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat sudah saya mulailah. Satu, makan harus dijaga, harus milih-milih, jangan sembarangan. Kemudian olahraga tiap hari. Karena apa? Coba lihatlah, ini kita beneran ini. Saya ketemu dengan Sultan Brunei yang usianya sudah mungkin 78. Kemudian dengan Perdana Menteri Singapura. Semuanya masih punya kebiasaan olahraga tiap hari, menjaga makan. Jadi orang-orang yang masih berumur, yang sudah berumur misalnya lanjut, senior, ya, tapi masih juga fit. masih fit itu ya ternyata memang Karena olahraga dan jaga makan. Oke. Nah, jadi kesehatan dulu, baru hubungannya dengan gemuk. Begitu makan nggak dijaga ya mau nggak mau dia pasti gemuk. Nah, itulah yang saya mulai sosialisasikan waktu itu. Tapi Pak Andika, tidak semua perempuan suka laki-laki berotot. Istri Anda suka atau sebenarnya nggak suka Anda berotot seperti ini? Ini pertanyaan serius ini. Iya. Kalau berotot enggaknya, Hetty nggak pernah ngomong. Cuma kalau saya olahraga, nah suka ngeritik. Kenapa? Apa yang dikritik? Oh, ini kok olahraga jam 3 pagi, jangan nanti sakit ya. Lebih kekhawatiran nanti saya sakit gitu loh. Tapi karena bagi saya kan ini satu kebutuhan olahraga. Sedangkan jadwal kita itu kan Ketat. ya nggak menentu lah. Ada yang jadwalnya bisa agak siang, ada yang jam pagi, jam 7 sudah mulai. Nah kalau pagi jam 7 mulai, itu kan mau nggak mau olahraganya harus lebih awal lagi. Oke, jadi kalaupun ada kritik lebih kepada jamnya dan kekhawatiran. Kekhawatiran Anda jangan sampai sakit. Tapi bukan berarti jangan terlalu berotot. Oh enggak. Oke. Baik, kembali ke terakhir ini. KTT G20 ya. Karena ini Indonesia dianggap sukses ya. Dengan segala atraksinya, dengan segala komitmennya, dengan perjanjian-perjanjiannya. Dan salah satu keamanannya. Dan dipujikan untuk itu. Tapi saya ingin tahu tantangan terberat yang dihadapi untuk pengamanan G20 ini, di mana di pundak Anda lah tanggung jawab utamanya, itu apa yang paling berat tantangannya? Ya, ini sebelum kita mulai. Jadi pada saat persiapan adalah sejauh mana kita nanti bisa memastikan tidak ada yang punya niat jelek. Itu yang nggak bisa kami pastikan dan nggak bisa saya pegang gitu loh. Kalaupun saya ditanya, saya terus terang nggak akan bisa menjawab 100% bahwa kita jamin keamanan, nggak bisa lah. Karena Pak, ada hal-hal yang kita tidak mungkin bisa tahu. Ya, misalnya yang terakhir sebelum G20 kan ada seorang wanita yang mencoba masuk ke istana. Ternyata dia membawa senjata. Nah, itu kan juga salah satu bukti. Ya ketahuan dia membawa senjata karena dia mau masuk istana. Lah kalau enggak, kalau lewat doang kan kita juga nggak tahu. Gitu loh Mas. Ya senjata kan di dalam kehidupan sehari-hari kan juga kita tidak tahu persis apakah mereka ada yang bersenjata atau tidak. Secara peraturan perundangan tidak boleh. Tapi kan fakta di lapangan juga tidak berarti kemudian tidak ada. Nah itu yang membuat saya selalu berusaha memastikan gimana caranya. Oleh karena itu sikap saya dari awal adalah saya tidak mungkin bisa memastikan 100% bahwa keamanan nggak akan ada apa-apa. Tidak mungkin. Selalu saya berikan ruang, walaupun saya nggak ngomong. Selalu saya berikan ruang adanya possibility, kemungkinan. Nah, itu yang mengganggu saya, yang bagi saya cukup besar. Oleh karena itu, cara saya menangani keamanan G20 adalah dengan cara kerjasama. Kerjasama dengan militer negara-negara lain maupun dari Secret Service atau Pas Pampres dari negara-negara yang akan hadir. Dan itu sudah saya tunjukkan dalam konteks yang berbeda,
yaitu dalam latihan bersama. Udah saya tunjukkan lah bahwa saya mampu membuat semangat teamwork, kerjasama tim. Kita latihan sama-sama, apalagi multilateral dalam skala besar, ternyata kita bisa. Ternyata begitu banyak negara yang kemudian tertarik. Dan tujuannya satu, menciptakan justru keamanan, peace, perdamaian. Bersama. Nggak mungkin saya doang gitu, maksudnya nggak mungkin TNI aja. Kita nggak mungkin punya alutsista yang cukup untuk mengamankan negara kita dengan garis panteng begitu panjang. Nah, oleh karena itu caranya gimana ya? Dengan cara sama-sama. Karena Pak, ada kekurangan-kekurangan TNI yang mungkin bisa diisi oleh kelebihan dari militer negara lain. Begitu juga dengan G20 kemarin. Misalnya intelijen, kita pertukaran, kita juga minta masukan dari mereka. Karena apa? Saya meyakinkan mereka, keamanan G20 ini bukan keamanan presidennya Indonesia doang nih, bukan. Tapi keamanan presiden dari semua yang hadir. Oleh karena itu, saling kita bantu, kerjasama. Siapa yang punya info tentang apa yang mungkin akan direncanakan untuk G20, kasih tahu saya. Jadi itu semangat mengamankan G20 dengan bersama-sama ini membuat kita lebih ringan. Itu kunci suksesnya ya. Menurut saya. Baik, Pak Andika, terima kasih banyak untuk kesediaan Anda hadir di KKND Double Check. Dan ini tentu mengklarifikasi berbagai isu tentang Anda hari ini kita dengarkan. Jadi mudah-mudahan juga ini baik untuk siapapun juga ya. Terima kasih. Dan bagi Anda yang tadi menonton wawancara ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, jangan khawatir karena acara ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan juga ada cuplikannya di channel YouTube KKND Show. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV